Anda mungkin sering mendengar tentang investasi di reksadana. Namun, apa itu reksadana? Apakah cukup menguntungkan sebagai instrumen investasi? Dan bagaimana membuat investasi reksadana memiliki imbal hasil maksimal? Berikut info lengkapnya. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang untuk selanjutnya diinvestasikan dalam instrumen-instrumen investasi di pasar modal dalam unit penyertaan reksadana oleh manajer investasi. Reksadana memiliki 5 keunggulan, yaitu 1. Potensi imbal hasil yang lebih tinggi. 2. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional sehingga kita bisa mempercayakan uang kita kepada ahlinya. 3. Reksadana terdiversifikasi secara risiko. 4. Imbal hasil reksadana sudah bebas pajak. 5. Berinvestasi pada reksadana itu terjangkau dan tidak perlu nominal yang besar untuk memulai berinvestasi. Sebagaimana investasi, reksadana juga terdiri dari beberapa tipe dimulai dari reksadana pasar uang yang paling minim risiko, hingga reksadana saham dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Investor dapat memilih investasi sesuai dengan profil risikonya. Semakin tinggi risiko suatu reksadana, maka potensi imbal hasil juga lebih tinggi. Lalu, mengapa investasi itu penting? Konsep awal yang penting untuk kita pahami adalah inflasi, di mana aset kita semua akan terus tergerus oleh inflasi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015, kita dapat membeli 4 kg telur ayam dengan uang Rp100.000. Namun di tahun 2022, dengan jumlah uang yang sama, kita hanya dapat membeli 3 kg telur ayam. Lalu, apa yang harus dilakukan agar aset kita tidak tergerus inflasi dan bahkan mengembangkan aset kita? Jika kita lihat grafik ini, terlihat bahwa imbal hasil dari deposito yang diperlihatkan melalui garis berwarna biru tidak jauh berbeda dari perkembangan inflasi yang diperlihatkan melalui garis berwarna merah. Maka, jika kita ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam jangka waktu yang panjang, kita perlu berinvestasi pada produk-produk investasi yang punya imbal hasil lebih baik. Contohnya seperti obligasi, seperti yang Anda dapat lihat pada garis warna abu-abu, ataupun reksadana saham yang Anda dapat lihat pada garis warna kuning. Kita lihat semakin panjang periode investasi, semakin terlihat pentingnya mendiversifikasikan portfolio ke instrumen investasi seperti reksadana saham atau obligasi agar nilai portfolio atau aset kita semakin terjaga dan tidak tergerus inflasi. Lalu, apa resiko berinvestasi pada reksadana? Resiko yang melekat pada reksadana dapat bervariasi pada setiap produk reksadana. Namun, secara umum, resiko yang ada pada reksadana diantaranya resiko penurunan nilai unit penyertaan, perubahan harga efek portfolio reksadana yang menyebabkan fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB. Resiko kredit, yang muncul akibat adanya gagal bayar. Resiko pasar, sensitif terhadap perubahan kondisi pasar, ekonomi, dan politik. Resiko likuiditas, kemampuan manajer investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari pemodal bergantung pada likuiditas efek portfolio reksadana. Resiko suku bunga, muncul atas perubahan suku bunga di pasar keuangan yang dapat menyebabkan fluktuasi harga efek. Resiko perubahan peraturan perpajakan, perubahan peraturan perpajakan, misalnya pajak pada keuntungan, kupon obligasi, dan lain-lain. Bank Danamon juga bekerja sama dengan manajer investasi pilihan yang profesional dan terkemuka untuk memberikan layanan dan produk-produk terbaik untuk Anda. Bagaimana? Cukup menarik kan berinvestasi di reksadana? Anda mau mulai hari ini? Hubungi relationship manager Anda di Bank Danamon terdekat dan pastikan tujuan keuangan Anda tercapai. Karena kini Anda saatnya pegang kendali. The world around us is changing. And the future belongs to those who are able to anticipate these changes, turning them into opportunities. To succeed in this, we need to embark on the path of sustainable investment. And in this changing world, we focus on achieving long-term sustainable investment returns. To help you reach your goals, you can count on the skills of a leading provider of quality investment solutions. Our expertise. expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes, our expertise across a broad range of asset classes,
our knowledge of local markets and our global network, our multicultural teams that provide us with a better view of opportunities and risks, our international scale and the backing of BNP Paribas that give us the secure foundations to invest in your best interest. Every day, you entrust us with the responsibility of investing your money to prepare for your future. This is why we say investing means the world to us. BNP Paribas Asset Management, the asset manager for a changing world. Selamat sore dan selamat bergabung Bapak dan Ibu nasabah, mitra yang kami hormati dalam Danamon Wealth Series dengan tema Riding Indonesia's Growth Story. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak dan Ibu yang menjalankan. Semoga sore hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan bagi yang berpuasa selalu didekatkan dengan berkah Ramadan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sylvie Irwanza, akan menemani Bapak dan Ibu selama sesi ini berlangsung. Danamon Wealth Series adalah webinar persembahan Bank Danamon yang menyajikan informasi dan referensi bagi nasabah dalam berinvestasi serta memaparkan kondisi ekonomi dan situasi pasar terkini. Bersama dengan BNP Paribas Asset Management, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan para narasumber yang telah hadir bersama kita. Izinkan saya menyapa Bapak Kautsar Primadinur Rahmat, selaku Head of Product Development Indonesia Stock Exchange. Selamat sore Bapak Kautsar. Selamat sore Mbak Sylvie, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Semoga kita sehat selalu, amin. Lalu Bapak Andi Chandra, selaku Head of Distribution Sales PT BNP Paribas Asset Management. Selamat sore Bapak Andi. Selamat sore Sylvie dan selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah join sesi pada sore hari ini. Lalu narasumber kita yang terakhir adalah Bapak Felix Chandra, selaku Head of Market Strategies and Investment Advisory PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selamat sore Bapak Felix Chandra. Sore Sylvie, sore Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak dan Ibu para hadirin dan tamu yang terundang sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi bersama kami pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, perekonomian Indonesia diharapkan dapat terus berada di jalur pertumbuhan di tahun 2022 ini. Sejalan juga dengan program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya bangkit dari kondisi pandemi COVID-19. Pasar Indonesia sendiri dinilai masih memiliki daya tarik bagi investor domestik maupun asing, terlepas dari kondisi global yang memang kurang kondusif. Sebagai investor, kita perlu memahami bagaimana dinamika peluang pertumbuhan tersebut dan bagaimana indeks investing dapat digunakan sebagai salah satu instrumen investasi untuk menangkap peluang pertumbuhan ini. Sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, saya mengundang untuk kami semua berfoto bersama, yaitu Bapak Yulis Ardi, Ibu Maya Kamdani, Bapak Kautsar, Bapak Andi Chandra, dan Bapak Felix Chandra, untuk berfoto bersama. Ya, apakah sudah?
Untuk mengawali sesi Danamon Wealth Series hari ini, kami persilahkan Bapak Julius Ardi selaku Wealth Management Head Bank Danamon Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya. Selamat sore Bapak Julius. Selamat sore Silvi. Ya Bapak, apa kabar Pak? Baik-baik, terima kasih. Ya. Oke. Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah Bank Danamon yang saya hormati. Selamat datang pada acara Danamon Wealth Series Talk Show yang berjudul Riding Indonesia's Growth Story. Atas nama Bank Danamon Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam acara webinar yang spesial untuk hari ini. Selama beberapa tahun ke belakang, kita melihat bahwa perkembangan pasar modal di Indonesia sangat-sangat pesat. Perkembangan pasar ini turut disertai dengan hadirnya beragam indeks saham yang diterbitkan oleh PT Bursa Saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia atau yang kita singkat BI. BI secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal Indonesia. Indeks saham merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia, karena dapat digunakan untuk menjadi tolak ukur kinerja pasar modal dan menentukan sentimen pasar. Selain itu, indeks saham dapat juga dibuat untuk menjadi dasar produk investasi seperti contohnya reksadana indeks. Kehadiran ragam indeks saham di Bursa Efek Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kita semua para investor, khususnya yang memiliki kebutuhan untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen saham. Indeks saham yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas kumpulan saham dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan investasi. Proses screening dan stock picking yang sudah dilakukan oleh penyedia indeks dapat memberikan manfaat kepada investor dalam pengelolaan portofolio investasinya. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai strategi indeks investing, keunggulannya dan bagaimana strategi ini bisa diterapkan agar investor dapat menangkap peluang pertumbuhan pasar modal Indonesia, terutama dengan strategi investasi yang pasif. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan untuk berinvestasi, Bank Danamon senantiasa berusaha untuk memberikan solusi atas kebutuhan investasi nasabah dengan menghadirkan produk-produk pilihan dari partner manajer investasi yang berpengalaman dan terpercaya. Hari ini dengan senang hati kami memperkenalkan produk baru dari PT BNP Paribas Asset Management, yaitu reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30, yang kini sudah tersedia di Bank Danamon Indonesia. Hari ini kami bersama Ibu Maya dari BNP Paribas Asset Management mengundang Bapak Kausar Primadi Nur Rahmat selaku Head of Product Development, salah satu unit dari Bursa Efek Indonesia, untuk dapat memberikan informasi mengenai indeks IDX Growth 30 beserta keunggulannya. Selanjutnya juga akan ada diskusi dengan Bapak Andi Chandra selaku Head of Distribution and Sales PT BNP Paribas Asset Management dan Bapak Felix Chandra selaku Market Strategist and Investment Advisory Head dari PT Bank Danamon Indonesia untuk membahas mengenai strategi indeks investing beserta produk rekomendasi yang dapat dimanfaatkan. Kami berharap Bapak dan Ibu nasabah Bank Danamon dapat memperoleh manfaat dari webinar kami hari ini dan juga dari produk terbaru kami. Bank Danamon akan terus memberikan solusi investasi dengan menyediakan beragam produk dan layanan yang terbaik, serta yang terpenting untuk tumbuh bersama Bapak Ibu sebagai nasabah-nasabah kami. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian, dan kami mengharapkan kesehatan dan kesuksesan untuk Anda semua. Terima kasih dan selamat menikmati acara pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Julius atas welcoming remarks-nya. Bapak dan Ibu, tema yang kami angkat hari ini adalah Riding Indonesia's Growth Story. Tentunya berkaitan erat ya dengan solusi investasi yang segera kami perkenalkan sore hari ini, yaitu BNP Paribas IDX Growth 30, persembahan kolaborasi antara Bank Danamon Indonesia dengan BNP Paribas Asset Management. Untuk itu, saya juga akan memanggil Ibu Maya Kamdani selaku Direktur dan Head of Marketing and Product Development BNP Paribas Asset Management untuk memberikan opening remarks.
Selamat sore Ibu Maya. Selamat sore Silvi, apa kabar? Baik Ibu Maya, semoga Ibu Maya juga dalam keadaan sehat. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Maya untuk welcoming remarks-nya. Baik, terima kasih Silvi. Selamat sore Bapak Ibu nasabah Bank Danamon yang kami hormati dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan dan semoga berkah bulan Ramadan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi webinar di sore hari ini. Namun perkenankan juga terlebih dahulu saya menyapa para pembicara pada sore hari ini, yaitu Pak Julius Ardi, Pak Kautsar Primadi Nur Rahmat, Pak Felix Chandra, dan juga rekan saya Pak Andi Chandra. Sore ini kami membawa tema Riding Indonesia's Growth Story, karena kami melihat Indonesia tengah memasuki arah perbaikan perekonomian. Dengan adanya pelonggaran mobilitas dan juga karantina, kita semuanya tentu berharap bahwa masa terburuk dari pandemi ini telah bisa dikatakan terlewati. Dengan adanya pelonggaran yang diharapkan dapat kembali menggiatkan aktivitas ekonomi, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat peluang investasi yang sesuai dalam momentum pertumbuhan ini. Hari ini kami bekerja sama dengan Bank Danamon menghadirkan reksadana indeks BNP Paribas Growth 30 yang merupakan solusi investasi yang mengusung tema growth. Tema growth ini kami pandang sesuai untuk menghadapi siklus ekonomi saat ini yang memang sedang memasuki fase pertumbuhan. Lewat solusi ini juga kami berusaha menawarkan kemudahan dan juga transparansi, karena solusi ini dikemas dalam bentuk reksadana indeks yang mereplikasi penuh isi dan juga komposisi dari indeks IDX Growth 30 yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Para narasumber kita yang sudah hadir di hari ini akan sharing lebih banyak untuk melihat bagaimana dampak dari dinamika pasar yang sedang berlangsung saat ini terhadap tema growth yang kami tawarkan, dan juga bagaimana menjadikan indeks investing ini sebagai nilai tambah bagi portofolio investasi Bapak Ibu sekalian. Semoga acara yang telah kami siapkan hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan atas nama segenap manajemen dan karyawan BNP Paribas Asset Management, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan waktu Bapak Ibu sekalian. Selamat sore dan selamat menikmati diskusi hari ini. Acara saya kembalikan ke Silvi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Maya. Nah, ini waktu-waktu yang sangat ditunggu nih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin, kalau sebelumnya tadi ada opening atau welcoming remarks dari Bapak Julius Ardi dan Ibu Maya, sekarang adalah memang waktu yang sangat-sangat ditunggu. Kita masuk ke inti acara. Di masa percepatan ekonomi pasar domestik, kita melihat memang konsep indeks investing melalui reksadana indeks dinilai itu semakin menjadi pilihan yang kian dinikmati baik oleh nasabah retail maupun nasabah institusi. Salah satunya lewat indeks IDX Growth 30 yang memang mengusung tema pertumbuhan dan tetap mengutamakan pentingnya aspek fundamental dari perusahaan. Namun, sebelumnya tentu para investor ingin mengenal lebih jauh mengenai indeks IDX Growth 30 sendiri, seperti bagaimana metodologi penyusunan indeksnya, lalu apa yang menjadikan indeks ini berbeda dengan indeks-indeks lainnya, serta seperti apa prospek pergerakan harga saham dalam indeks IDX Growth 30, khususnya dengan perkembangan di pasar pada saat ini. Nah, untuk pemaparan lebih lanjut, kami mengundang Bapak Kautsar Primadi Nur Rahmat selaku Head of Product Development Unit dari Indonesia Stock Exchange. Kami harapkan insight beliau dapat memberikan kita pandangan juga referensi ya yang valid dalam memberian dalam kita sebagai investor mengambil keputusan investasi. Sebelumnya untuk mengingatkan, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan melalui di kolom Q&A dengan format pertanyaan dan ditujukan ke siapa. Untuk Bapak Kautsar, kami persilahkan untuk pemaparannya, Bapak. Terima kasih Mbak Silvi. Selamat sore Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan ya kepada Bank Danamon dan juga kepada BNP Paribas Asset Management telah mengundang Bursa Efek Indonesia pada kesempatan pada sore hari ini untuk mempresentasikan tentang salah satu indeks yang cukup baru ya,
yang kami baru luncurkan di tahun 2019, yaitu IDX Growth 30. Terima kasih juga telah memilih produk kami, IDX Growth 30, sebagai referensi ya untuk pengelolaan reksadana pasif, sehingga bisa juga diakses oleh para investor retail di pasar modal Indonesia. Mungkin izinkan saya memulai presentasi, mungkin mohon bantuan kepada panitia. Ya, sudah tampak ya Bapak Ibu. Jadi tema pada sore hari ini adalah Riding Indonesia's Growth Story ya. Jadi memang betul tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Maya, kita baru saja pulih ya dalam tahap pemulihan dari kondisi pandemi COVID-19. Jadi memang sangat tepat bahwa kita sebaiknya gitu ya memilih faktor investasi yang memang memberikan pertumbuhan yang baik gitu. Nah, salah satu solusinya adalah dengan mengikuti indeks IDX Growth 30 Index. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh ya terkait dengan IDX Growth 30 Index, mungkin kita mau sharing dulu terkait dengan pertumbuhan pasar modal Indonesia. Mungkin boleh next slide. Jadi untuk berbicara tentang growth story dari Indonesia, Ibu Bapak, saya ingin share terkait dengan data-data yang ada di pasar modal. Jadi pada beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan dan statistik di pasar modal Indonesia itu tumbuh dengan sangat signifikan ya. Kalau dari lihat grafik di kiri atas yang berbicara tentang nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia, kalau kita perhatikan mencapai all time high gitu ya. Dari kalau kita lihat sepanjang dari tahun 2015 sampai saat ini di 2022, rata-rata transaksi kita di 40,4 triliun per hari. Nah, itu number yang belum pernah kita lihat ya di Bursa Efek Indonesia, dan memang itu didorong kalau misalkan kita pernah lakukan riset kecil-kecilan dan juga didukung dengan opini dari anggota bursa kami bahwa memang peningkatan minat masyarakat investasi di pasar saham itu meningkat pada periode pandemi. Gitu ya. Jadi mungkin salah satunya adalah Ibu Bapak yang hadir di sini ya. Jadi tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa spending, lebih irit karena memang work from home. Nah, ini saatnya kita invest saja di saham gitu ya. Nah, makanya di bursa saham ini kita lihat turnover atau tradingnya itu meningkat sangat tajam. Didukung juga dengan data di kiri bawah, yaitu tentang kapitalisasi pasar, di mana ini merepresentasikan size ya atau ukuran dari seluruh perusahaan tercatat yang ada di Bursa Efek Indonesia juga mengalami record atau all time high. Seperti itu. Dari sisi perusahaan tercatat, Bapak Ibu ya, itu juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan walaupun kita memasuki masa pandemi. Kalau kita lihat pertumbuhannya pada periode pandemi tidak menurun ya atau tidak stagnan tapi malah tumbuh. Di 2020 tercatat 713, di 2021 akhir kita punya 766 perusahaan tercatat, dan di Maret kemarin ya itu di 778. Belum lagi kita juga baru saja melihat ya listingnya salah satu unicorn yang cukup kita nanti-nanti ya di Bursa Efek Indonesia, dan saya percaya juga Bapak Ibu di sini merupakan pemegang saham ya dari unicorn tersebut. Lalu juga di kanan bawah kalau kita lihat dikonfirmasi dari pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat sebelum adanya pandemi itu berkisar di antara 1 juta, sekarang bisa menyentuh angka 7 juta Bapak Ibu. Jadi luar biasa peningkatannya, dan ini memang merupakan milestone yang sangat kita nanti-nanti ya di pasar modal Indonesia, di mana partisipasi dari investor retail itu meningkat gitu ya, sehingga harapannya adalah market kita bisa lebih dalam dan juga liquidity-nya juga lebih baik. Nah, itu sekilas Bapak Ibu terkait dengan data yang menunjukkan growth di pasar modal kita. Mungkin next slide. Ya, next slide, kita ingin melihat bahwa performa dari perusahaan tercatat kita itu juga tahan banting Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di 2020 growth-nya ke 2021 itu kita lihat pertumbuhannya juga luar biasa. Gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan secara sepintas bahwa efek dari hit pandemik yang kemarin terjadi itu bersifat sementara gitu ya. Memang kita merasakan dampaknya, dari sektorial merasakan, dari sisi penurunan profit juga kita merasakan, dari sisi koreksi harga saham juga kita merasakan, tapi kita bisa recover sangat cepat. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat datanya di sini, dari sisi profit yang paling kita lihat itu untuk seluruh perusahaan tercatat di bulan September, dari September 2020 ke 2021 itu ada peningkatan 86,45% dari sisi profit. Kalau kita lihat di Desember, dari beberapa perusahaan ya, dari 262 perusahaan yang sudah submit LK tahunan, itu bisa growth 124,7 secara rata-rata.
Jadi artinya Bapak Ibu bahwa kita sudah melihat arah ke recovery gitu ya. Bahkan beberapa perusahaan juga sudah mengalami recovery dari sebelumnya kondisi di sebelum pandemi gitu. Jadi kita bersyukur bahwa memang di perekonomian Indonesia ini memang kita lihat sangat resilience, dan apa yang kita nikmati dari harga saham dan valuasi harga sahamnya juga terlihat ya, bahwa memang harga saham kita sekarang sudah terus menyentuh angka pernah all time high dan juga terus keep di level saat ini seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu 2 slide yang menunjukkan bahwa growth momentum saat ini sangat tepat gitu ya, bahwa memang saatnya kita get into the capital market karena kita saat ini sedang dalam kereta pemulihan ekonomi gitu ya. Jadi memang indeks ini nanti akan bercerita juga tentang saham-saham yang mengedepankan aspek pertumbuhan, yaitu kenapa kita namakan dengan growth. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam indeks-indeks yang saat ini sudah dimiliki oleh Bursa Efek Indonesia ya. Salah satunya adalah IDX Growth 30. Jadi kalau kita lihat saat ini kita sudah memiliki 40 indeks saham, Bapak Ibu. Nah, tujuan dari penerbitan indeks yang saat ini sudah memiliki pilihan yang banyak tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan pilihan kepada Bapak Ibu ya, investor retail sebagai acuan investasi. Seperti itu. Karena mungkin tidak seluruh investor retail kita ini mungkin punya waktu gitu ya untuk misalkan stock picking gitu ya, atau misalkan untuk melihat performa dari keuangan perusahaan tercatat, tapi kita ingin memiliki exposure atau memiliki return dari pasar modal. Nah, salah satu solusinya adalah dengan berinvestasi dengan mengikuti performa indeks gitu ya, dan mungkin nanti bisa dibahas secara lebih lanjut oleh Pak Felix ya, dari rundown-nya kita bisa menikmati return atau exposure dari pasar modal dengan mengikuti performa indeks gitu. Jadi kita tidak usah melulu melihat misalkan saham ini performa keuangannya seperti apa atau liquidity-nya seperti apa atau dia ada isu apa di pasar modal gitu, karena mungkin tidak semua dari kita memiliki waktu yang banyak dan didedikasikan untuk melihat performa dari saham. Nah, oleh karena itu kita dari Bursa Efek Indonesia memberikan pilihan yang cukup banyak kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti performa indeks saham ini. Nah, indeks saham ini Bapak Ibu kalau kita lihat ada warna gitu ya, ada 4 warna, itu terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang paling kiri adalah headline index, di mana itu bercerita tentang core index gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengikuti performa indeks secara market gitu ya, dengan mendapatkan return yang sesuai dengan kondisi secara umum, kita mengikuti indeks ini. Makanya mungkin di market gitu ya, pernah mendengar IDX 30 reksadana misalkan, atau LQ45 reksadana. Nah, itu kita bisa mengikuti indeks-indeks seperti itu. Lalu kita juga yang kedua punya sektoral gitu ya. Kalau misalkan kita percaya saat ini mungkin pemulihan dipimpin oleh sektor perbankan gitu ya, atau mungkin pada saat pandemi kemarin sektor kesehatan nih yang mungkin lebih tahan banting ya, karena mungkin pendapatan meningkat karena ada peningkatan permintaan, maka kita bisa invest di sektor tersebut. Lalu yang ketiga bercerita tentang indeks-indeks tematik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya, investasi hijau atau investasi ESG. Nah, di sini juga kita punya pilihan beberapa indeks terkait dengan ESG. Lalu juga Bapak Ibu juga yang ingin berinvestasi secara syariah atau dengan saham-saham yang berkategori syariah, juga kita juga punya indeks yang syariah. Lalu yang selanjutnya kita punya tematik lain, misalkan seperti investment grade, dan juga misalkan perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, yang paling kanan Bapak Ibu adalah investasi berdasarkan faktor gitu ya. Mungkin merupakan salah satu pendekatan dari indeks growth IDX Growth 30. Nah, faktor itu apa sih? Faktor-faktor itu adalah mungkin kita indeks yang mengaplikasikan faktor-faktor lain selain informasi harga dan juga performa keuangan dari sebuah perusahaan tercatat, dengan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga dari perusahaan tercatat. Misalkan kita melihat dari faktor ukuran gitu ya, kita percaya bahwa perusahaan yang memiliki ukuran yang kecil dan juga menengah gitu ya, yang tier 2 dan tier 3 itu punya return yang lebih besar. Nah, itu kita percaya bahwa faktor size berpengaruh terhadap return dari investasi kita. Atau misalkan dividen gitu ya, perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan dividen itu bisa memberikan extra return atau dividen yield yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak. Nah, kita berarti percaya bahwa faktor dividen adalah menggerakkan return dari investasi kita. Nah, untuk growth sendiri itu kita mempersiapkan bahwa portofolio yang nanti akan dinikmati atau diikuti oleh Bapak Ibu
itu adalah memiliki karakteristik growth atau dia memiliki karakteristik pertumbuhan tadi gitu ya. Makanya nanti dengan kita memperkenalkan indeks kita Bapak Ibu bisa tahu bahwa memang saham-saham yang ada di indeks growth ini punya karakteristik tumbuh sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Oke, mungkin next slide. Nah, Bapak Ibu, cerita tentang passive investment gitu ya, bahwa memang tadi kita sempat sepakat bahwa memang tidak semua investor retail atau investor itu punya waktu gitu ya untuk bisa memperhatikan performa dan juga kondisi market gitu ya, karena kita pasti investasi itu merupakan istilahnya bagaimana kita bisa mendapatkan return dari dana yang kita miliki untuk kita manfaatkan di masa depan. Tapi sebetulnya pekerjaan utama kita bukan sebagai investor gitu ya, sehingga dari 24 jam yang kita miliki, kita tidak punya waktu khusus nih untuk memperlihatkan investasi kita. Nah, oleh karena itu di data yang sedang kita lihat sama-sama ini adalah kita bisa melihat bahwa tren investasi pasif itu mulai tumbuh ya. Kalau dari data yang kita lihat ini adalah di Amerika Serikat, seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu dari slide yang kita lihat ini dari 2011 hingga 2020 itu terjadi penurunan AUM ya dari reksadana dan ETF yang dikelola secara aktif. Artinya apa? Artinya bahwa saat ini banyak sekali manajer investasi yang mulai berpindah untuk mengelola dananya secara pasif atau mengikuti market. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah reksadana BNP Paribas IDX Growth 30 ini. Yaitu adalah reksadana yang dikelola secara pasif mengikuti indeks IDX Growth 30. Nah, oleh karena itu produk ini gitu ya merupakan salah satu tren juga yang mengikuti memang increasing trend yang terjadi di global, khususnya di Amerika Serikat gitu ya dalam hal ini. Nah, tapi bagaimana dengan datanya di Indonesia? Kita bisa lihat di next slide. Nah, di Indonesia sendiri juga tren dari passive investment itu juga sangat meningkat ya. Kalau kita lihat datanya dari 2015, itu kita bisa lihat pertumbuhan total AUM dari ETF indeks dan juga reksadana indeks yang ada di pasar modal Indonesia. Di tahun 2015 total AUM-nya ada 2,72 triliun. Saat ini di Maret 2022 sudah ada 17,33 triliun. Di mana number of produknya yaitu ETF indeks dan juga reksadana indeks itu sudah mencapai 72 produk. Jadi sangat banyak Bapak Ibu pilihan dari investasi secara pasif gitu ya bagi Bapak Ibu tadi yang memang tidak memiliki waktu, tidak memiliki kemampuan waktu untuk belajar juga memahami investasi dan juga indeks. Reksadana ini merupakan salah satu pilihan gitu ya. Terutama sangat cocok sekali dikaitkan juga dengan kondisi kita sedang growing dan recovery dari kondisi pandemi bahwa memang reksadana BNP Paribas IDX Growth 30 ini memang sangat cocok gitu ya untuk dalam kondisi yang sekarang. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin data saja Bapak Ibu bahwa indeks mana gitu ya memang saat ini sedang diciptakan produknya oleh manajer investasi. Kalau kita lihat dua tertinggi itu adalah IDX 30 dan LQ45 ya, di mana indeks-indeks ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan merupakan indeks core gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memiliki exposure yang memang sangat erat kaitannya dengan pasar modal Indonesia, nah itu mungkin dapat memilih indeks IDX 30 dan LQ45 gitu ya. Oleh karena itu juga kenapa dari sisi penciptaan produknya ini paling banyak seperti itu. Tapi indeks IDX Growth 30 Bapak Ibu sekarang sudah menempati posisi yang keempat ya, yang memang di-track oleh reksadana gitu ya. Walaupun baru mulai produknya diciptakan di 2021 akhir gitu ya, itu mungkin dari beberapa pilihan yang ada itu salah satu achievement yang luar biasa gitu. Karena memang ternyata performa dari indeks ini juga luar biasa baik gitu ya, yang memang nanti kita bisa lihat sama-sama di historical performance di slide selanjutnya. Oke, next slide. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang investasi pasif gitu ya dan berinvestasi dan kaitannya juga dengan IDX Growth 30, saya ingin memberikan gambaran ya bahwa tadi IDX Growth 30 indeks itu merupakan salah satu investasi yang dilakukan dengan memperhatikan faktor atau faktor return. Nah, faktor return itu muncul di sekitar tahun 2000-an gitu ya, bahwa memang pada tahun itu menurut data MSCI itu banyak sekali investor yang mulai memperhatikan berinvestasi dengan memperhatikan faktor. Kalau dilihat di tahun 1960-an ya di sebelah kiri ini mungkin objektif dari investasi itu
belum terbagi seperti saat ini. Gitu. Jadi para manajer investasi maupun investor yang mengelola investasinya sendiri itu selalu memiliki goal untuk beat the market, gitu ya. Sehingga dalam teori keuangannya disebut dengan alpha, gitu ya. Jadi kita pengen melihat excess return atau abnormal return dari berinvestasi di pasar modal. Nah, selanjutnya di tahun 1980 ini mulai muncul tren dari passive investment, gitu ya, di mana para manajer investasi ini sebagian besar ternyata tidak perform untuk beat the market, gitu, sehingga tidak menghasilkan return yang lebih besar daripada market, gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita ukur dengan IHSG, nah portofolio yang kita miliki itu tidak bisa mengalahkan IHSG, gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberikan alpha. Oleh karena itu muncul banyak sekali investasi yang bertujuan untuk mendapatkan, setidaknya kita dapat market return, gitu ya. Makanya tadi ada timbul yang namanya investasi pasif, gitu ya, yang memang setidaknya kita bisa mengikuti performa dari indeks, gitu ya, daripada kita di bawahnya, gitu. Karena memang untuk nge-beat benchmark indeks itu memerlukan skill yang luar biasa, gitu ya. Dan dari data yang dikumpulkan itu sangat sedikit ya, atau sangat sedikit fund yang bisa mengalahkan market return. Lalu di tahun 2000 itu mulai muncul factor return, gitu, di mana salah satunya adalah berinvestasi dengan memperhatikan faktor growth tadi. Banyak sekali sebetulnya Bapak Ibu, tadi sudah ada growth, ada dividen, ada size, gitu ya, ada quality yang memperlihatkan quality dari perusahaan tercatat tersebut, ada momentum, gitu ya, di mana tujuannya adalah kita melihat faktor-faktor lain apa sih yang memang bisa menentukan pergerakan harga suatu saham sehingga kita bisa mendapatkan excess return ya daripada market. Nah, salah satunya adalah pendekatannya dengan growth ini, Bapak Ibu. Jadinya dengan Ibu Bapak nanti memilih produk BNP Paribas IDX Growth 30, itu berarti Bapak Ibu berinvestasi secara faktor tadi ya, dan memang bisa menikmati excess return yang lebih tinggi dibandingkan dengan market. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengcapture ya bahwa IDX Growth 30 itu merupakan indeks yang mengcapture abnormal return dari stok yang kita kategorikan sebagai growth, gitu. Jadi memang pada teori investasi growth dan value ini ada dua kutub, gitu ya Bapak Ibu. Bahwa kalau value investing ya berdasarkan teori keuangan itu merupakan memilih saham-saham yang memiliki harga yang tidak mahal, gitu ya, atau relatif murah dari sisi valuasi. Sehingga kita juga selain menciptakan IDX Growth 30 pada saat kita peluncuran, kita menciptakan IDX Value 30, gitu ya, di mana terdiri dari 30 saham yang bervaluasi murah. Nah, tapi IDX Growth 30 ini bukan serta-merta meng-capture saham yang sudah mahal, gitu. Tapi kita ingin melihat perjalanan menuju kenaikan dari growth tersebut. Memang kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memang sudah stable, gitu ya, yang sudah di tingkat atas, itu pasti punya valuasi yang relatif mahal. Tapi kita melihat perusahaan-perusahaan yang memang tumbuh, gitu ya. Jadi kita tidak melihat yang mahalnya, tapi kita melihat bagaimana perusahaan tersebut tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat, kalau kita lihat dari variabel yang kita ukur, adalah yang pertama kita melihat PE ratio, atau harga dibandingkan dengan EPS ya, atau earning per share, selama 3 tahun terakhir, dan juga dibandingkan dengan harga price to sales ratio, gitu, harga dibandingkan dengan revenue selama 3 tahun terakhir. Di mana nanti kita akan melihat tren dari kedua variabel ini yang kita percaya dia akan menunjukkan bahwa saham-saham ini menunjukkan arah growth atau arah pertumbuhan selama 3 tahun terakhir. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa memang performanya juga cukup baik ya Bapak Ibu, karena memang kita melihat bahwa memang valuasi dan penilaian dari investor itu juga tercermin dari dua variabel ini. Oke, mungkin next slide. Nah, ini kita masuk ke dalam spesifikasi terkait dengan IDX Growth 30. Nah, tadi juga sempat disinggung ya oleh Mbak Sylvie di awal bahwa memang IDX Growth 30 itu adalah indeks dari 30 saham yang memiliki tren pertumbuhan ya, atau growth trend dari harga sahamnya relatif terhadap net profit, gitu ya. Jadi makanya price dibandingkan dengan EPS, lalu juga dibandingkan dengan sales ratio, gitu ya. Tapi kita juga tetap menjaga kita punya high trading liquidity dan juga good fundamental, gitu. Nah, high trading liquidity dan good fundamental ini kita lihat dari saham-saham IDX 80. Nah, oleh karena itu kita izinkan saya untuk masuk ke baris yang kedua terkait dengan selection, bahwa IDX Growth 30 ini dipilih dari indeks IDX 80.
di mana IDX 80 itu adalah mungkin Bapak Ibu pernah mengenal LQ45, itu dipilih berdasarkan liquidity dan size, tapi hanya terpilih 45 saham ya. Nah, kalau IDX 80 ini kita tambahkan menjadi 80 saham. Sehingga Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa di saham-saham di IDX 80 ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat baik, market cap yang cukup ya. Jadi kenapa dia ada top 80 market cap yang cukup untuk nanti di replicate sebagai reksadana. Dan juga kita menjaga dari Bursa Efek Indonesia dijaga oleh komite indeks di Bursa Efek Indonesia itu tidak memiliki going concern yang berbahaya gitu ya. Jadi kita memilih saham-saham yang memang dia comply atau patuh terhadap peraturan pencatatan di Bursa Efek Indonesia, lalu dia juga tidak memiliki masalah misalkan ada terkait dengan masalah hukum gitu ya, atau tidak mengikat, misalkan kita sudah di Bursa Efek Indonesia juga sudah punya notasi khusus gitu ya, itu tidak masuk ke dalam notasi khusus, sehingga IDX 80 ini mungkin merupakan salah satu whitelist atau istilah quote unquote ya, saham yang memang secara baik dipilih gitu ya, dan memiliki likuiditas yang baik. Nah, oleh karena itu kita dalam memilih 30 saham IDX Growth 30, liquidity dan juga size-nya sudah dipastikan karena kita mengambil saham-sahamnya dari indeks IDX 80. Nah, dari IDX 80 itu Bapak Ibu, kita pertama mensortir eligibilitas dari saham yang akan kita pilih gitu ya. Yang pertama, saham-saham tersebut tidak boleh mengalami kerugian gitu ya. Jadi kita harus book net profit seperti itu selama 3 tahun terakhir. Lalu yang kedua, karena tadi kita melihat profit, ada kemungkinan bahwa price to earning ratio-nya memberikan angka yang ekstrim gitu ya. Jadi karena dia positif, misalkan ekstrimnya sangat tinggi gitu ya, misalkan 5 kali PE dari market itu sangat tinggi Bapak Ibu. Nah, itu kita akan take out gitu, sehingga kita tidak mendapatkan saham-saham yang PE-nya luar biasa tinggi gitu ya. Jadi mungkin PE tinggi ini ada 2 cerita, harganya terlalu naik secara ekstrim, atau earnings-nya masih sangat kecil gitu ya, dibandingkan dengan harganya, sehingga PE-nya masih rasionya sangat tinggi. Nah, kita tidak ingin ada saham-saham itu juga di IDX Growth 30 sehingga kita keluarkan gitu. Nah, dari eligibility-nya sudah terpenuhi, kita baru memilih saham-saham IDX Growth 30 tadi berdasarkan yang pertama adalah price to earning ratio. Price to earning ratio, lalu yang kedua adalah menggunakan price to sales ratio atau harga dibandingkan dengan revenue ya atau penjualan. Seperti itu. Nah, dari situ nanti kita tidak melihat satu titik Bapak Ibu. Nah, kita sebelum selesai kita masuk ke baris ketiga yaitu selection data. Kita melihat tidak hanya titik terakhir gitu ya bahwa PE-nya paling tinggi atau PSR-nya paling tinggi. Tapi kita melihat tren dari 3 tahun terakhir. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan untuk review di 2022 kemarin ya, yang baru kita lakukan di bulan Februari, itu berarti kita melihat data di 2021, 2020, 2019 gitu ya. Jadi kita ingin melihat apakah PE dan PSR tadi itu mengalami pertumbuhan atau tidak. Gitu ya, yang kita lihat dengan tren. Nah, oleh karena itu kita tidak melihat satu titik saja di akhir periode pada saat review, tapi kita melihat growth-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan saham-saham yang dikategorikan sebagai saham growth tadi. Nah, dari situ kita akan dapat misalkan 50 saham. Nah, setelah itu kita ranking ya berdasarkan tadi pertumbuhannya yang tertinggi dengan 2 variabel tadi, 30 saham yang memiliki skor yang tertinggi itu terpilih menjadi anggota IDX Growth 30. Seperti itu. Jadi memang dari proses pemilihannya sudah selesai sampai di situ. Lalu kita baru kita umumkan gitu ya, sehingga nanti bisa digunakan oleh para investor. Itu terkait dengan seleksinya Bapak Ibu. Informasi lainnya adalah terkait dengan metodologi penghitungannya. Gitu ya. Jadi kita mungkin metodologinya yang kita gunakan untuk menghitung indeks ini adalah dengan dibobotkan terhadap market cap free float gitu ya. Nah, mungkin update saja bahwa memang seluruh indeks di Bursa Efek Indonesia ini baru saja berubah ya metode perhitungannya. Dari tadinya menggunakan total market cap, sekarang kita hanya menggunakan free float market cap gitu ya. Tujuannya adalah untuk supaya bobot yang kita kenakan di indeks ini menjadi lebih fair gitu ya. Jadi jangan sampai ada saham yang market cap totalnya besar tapi ternyata sulit didapatkan karena free float atau porsi saham yang dimiliki oleh Publika sangat sedikit. Gitu ya. Jadi kita berusaha sefair mungkin sehingga kita merubah seluruh metode penghitungan kita menjadi market cap free float.
Nah, selain menggunakan free float, kita juga menggunakan konsep cap gitu ya, atau batasan. Tujuannya apa? Karena memang pada market kondisi kita di Indonesia ini memang market cap dari perusahaan tercatat kita itu masih sangat Q gitu ya. Jadi kalau kita beberkan 50 saham dengan market cap terbesar, market cap yang paling besar itu dipegang oleh bank ya, salah satu bank itu bisa kalau kita kita porsikan itu bisa lebih dari 15%. Gitu ya, bisa menyentuh angka 20%. Nah, oleh karena itu yang kita takutkan adalah diversifikasi portofolio dari indeks ini menjadi tidak baik gitu ya. Jadi pergerakan saham indeks ini adalah benar-benar didominasi oleh satu saham itu gitu ya. Oleh karena itu kita cap atau batasi bobot saham paling tingginya ada di 15%. Tujuannya adalah untuk tadi supaya diversifikasi portofolionya menjadi baik ya. Jadi tidak ada satu saham yang mendominasi. Nah, dari sisi maintenance index gitu ya, bahwa kita sudah melakukan peluncuran di 12 Agustus 2019 dan pada saat itu kita sudah melakukan backtesting ya. Kita sudah menghitung mundur indeks ini dari 30 Januari 2014. Kita juga melakukan rebalancing ya Bapak Ibu, yang ada dua tipe. Yang pertama adalah major atau rebalancing atau evaluasi besar. Ada juga yang minor atau rebalancing kecil. Yang major itu dilakukan di bulan Januari dan Juli dan efektif di hari ketiga di bulan Februari dan Agustus. Nah, itu yang kita lakukan adalah ada saham yang keluar dan masuk gitu. Jadi saham-saham yang memang sudah tidak dikategorikan lagi sebagai saham growth itu kita keluarkan. Digantikan dengan saham-saham yang lebih memiliki karakteristik growth. Gitu. Jadi ada saham yang keluar dan masuk. Nah, tapi pada evaluasi minor di bulan April dan Oktober itu kita tidak ada keluar masuk saham. Yang ada kita hanya menormalisasi bobot yang ada di indeks tersebut. Gitu ya. Jadi misalkan tadi bobot yang cap-nya sudah ada yang lebih dari 15% gitu ya, menjadi 20%. Nah, itu kita tarik ke bawah lagi 15%. Tujuannya tadi supaya tidak ada satu saham yang mendominasi sehingga diversifikasi portofolio yang kita harapkan bersama itu tetap terjaga. Oke, next slide. Nah, mungkin ini sedikit ya. Tadi ADS 80 kita sempat singgung bahwa ADS 80 itu merupakan universe atau semesta pemilihan dari ADS 30. Di mana dengan ADS 80 ini kita gunakan sebagai universe atau semesta, kita dapat menjamin yang pertama liquidity, gitu ya, di mana nanti liquidity ini sangat penting sekali Bapak Ibu bahwa saham yang liquid ini supaya kita pada saat adanya rebalancing itu untuk kita misalkan ingin membeli saham yang tadi baru masuk ke dalam indeks itu mudah, dan juga untuk kita menjual saham yang sudah keluar dari indeks itu sangat mudah. Jadi liquidity itu merupakan faktor yang penting. Yang kedua adalah kita menjaga compliance dan fundamental, gitu ya, di mana kedua faktor ini dijaga oleh kita memiliki komite indeks di Bursa Efek Indonesia yang dinamakan dengan komite indeks IDX, di mana situ dijaga bahwa memang perusahaan-perusahaan yang terpilih di ADS 80 adalah memang patuh terhadap peraturan di bursa, tidak ada terindikasi manipulasi pasar gitu ya. Dan yang ketiga adalah fundamentalnya baik, gitu ya. Jadi tidak ada permasalahan fundamental, going concern maupun masalah legalitas di luar. Mungkin informasi tersebut sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu mempresentasikan tentang metodologi dan juga maintenance gitu ya. Jadi kita percaya bahwa memang tujuannya adalah tadi untuk menjaga liquidity dan juga saham-saham yang memiliki compliance dan fundamental yang bagus. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini merupakan 30 saham ya yang memang saat ini di periode Februari 2022 hingga Agustus nanti gitu ya, itu merupakan konstituen dari IDX Growth 30. Kita sajikan ke Bapak Ibu ini diurutkan berdasarkan bobot gitu ya. Kalau kita lihat bobot tertinggi itu dipegang oleh BRI ya, dan juga bobot tertinggi kedua dimiliki oleh BCA. Di mana bobot BRI ada 15,7%, BBCA di 14%. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terlihat ya bahwa memang pada berjalannya setelah review di Februari itu kemungkinan saham-saham ada yang naik di atas 15% gitu ya, sehingga nanti pada periode evaluasi minor di bulan Mei ya, itu nanti kita akan scale down lagi di 15,0 gitu ya. Jadi jangan sampai naik di atas 15% pada saat periode evaluasi. Nah, kalau kita lihat dari sisi sektoral, saham-saham di sektor apa saja sih ya yang memang menjadi penghuni ya atau komponen dari IDX Growth 30.
Yang pertama paling besar kita punya bobotnya exposure-nya ke perusahaan finance, gitu ya. Jadi finansial itu memang masih menjadi memiliki bobot yang paling besar. Ini konsisten Bapak Ibu di IHSG juga, di saham-saham core seperti ADX3, indeks core seperti ADX30, LQ45 itu saham perbankan kita tidak bisa pungkiri memang mereka merupakan big cap ya, big players di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua ada saham infrastruktur, di sini didominasi oleh saham tower ya. Bapak Ibu ada saham-saham tower, lalu ada saham basic materials seperti saham-saham manufaktur gitu ya. Di sini kita lihat ada saham manufaktur. Lalu ada saham energi, saham industrial, saham consumer non cyclical atau konsumen primer. Lalu yang menarik Bapak Ibu, kita punya saham teknologi di sini gitu ya. Kita punya nomor 6, kita punya MTK yang merupakan salah satu perusahaan yang kita kategorikan sebagai perusahaan teknologi. Selain itu kita juga punya saham healthcare atau saham kesehatan. Jadi memang komposisi dari saham di IDX 30 ini memang lumayan bervariasi ya dibandingkan dengan indeks-indeks core gitu ya, seperti IDX 30 di mana di situ sangat minim adanya sektor-sektor spesial ya seperti teknologi dan juga healthcare. Nah, oleh karena itu tadi ya, selain kita bisa mendapatkan saham-saham yang berkarakteristik growth, kita juga bisa mendapatkan exposure dari banyak sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi dominasi sektornya tidak terkelompok atau tidak terfokus ke dalam satu kelompok saja. Oke, next slide. Ya, Bapak Ibu, ini kita yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh para investor. Kira-kira expected return-nya berapa gitu ya. Nah, ini 2 slide terakhir yang akan menutup presentasi saya. Ini memperlihatkan historical return ya Bapak Ibu ya, yang kita lakukan dari base date-nya di Januari 2014. Tadi karena kita luncurkan di tahun 2019, jadi kita dari periode sebelum 2019 tadi merupakan hasil backtesting. Tapi kalau kita lihat memang dari 2014 itu outperform ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bandingkan dengan IDX 30 dan juga IDX 80, di mana indeks itu merupakan indeks core dan high liquidity, IDX Growth 30 ini memiliki return yang lebih tinggi dibandingkan dengan IDX 30 dan juga IDX 80. Akan tetapi memang kalau dibandingkan dengan IHSG ya Bapak Ibu itu masih tertinggal ya. Karena memang secara teori memang sangat sulit Bapak Ibu kalau misalkan kita menargetkan untuk beat IHSG gitu. Jadi memang sangat jarang portofolio atau reksadana yang memang bisa beat IHSG. Kenapa? Karena memang IHSG itu Bapak Ibu menghitung seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Di mana saham itu tidak semuanya memiliki likuiditas yang baik gitu ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu mau membeli saham-saham memang agak sulit gitu ya dibeli, agak sulit didapatkan, agak sulit dijual, tapi dia punya return yang besar. Nah, saham-saham itu memang dihitung di IHSG gitu ya, tapi memang untuk kita secara praktek atau secara nyata membeli saham-saham tersebut sangat sulit. Jadi memang saya selalu katakan kalau mempresentasikan tentang indeks, IHSG itu tidak investable gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki benchmark atau memilih benchmark, itu saya sarankan jangan membenchmark IHSG. Karena apa? Karena memang tadi IHSG menghitung seluruh saham gitu ya, dan saham-saham tersebut tidak seluruhnya investable. Gitu. Oleh karena itu kita sebaiknya benchmark itu kepada IDX 30 atau LQ45 atau IDX 80 ya, di mana merupakan kelompok-kelompok saham yang memang dapat dikatakan investable. Nah, Bapak Ibu, data di bawah juga memperlihatkan ya dari sisi PE gitu ya, dari sisi price earning ratio atau kita bisa sebut sebagai indikator bahwa saham ini under value atau over value, rata-rata dari IDX Growth 30 ini ada di 21,07 kali. Jadi di mana kita tahu bahwa IHSG itu rata-rata ada di 16 kali, untuk LQ45 ada di 18 kali. Jadi walaupun indeks ini memberikan saham-saham yang memiliki karakteristik growth, yang memiliki PE yang cukup tinggi ya, atau memiliki PE yang tumbuh, tapi rata-rata PE-nya pun tidak terlalu tinggi, ada di 21 kali. Jadi tidak sampai mungkin di 30 kali atau di 40 kali gitu. Jadi masih dalam batas wajar ya, masih di dekat dengan PE dari benchmark atau IHSG maupun PE dari IDX 30. Lalu Bapak Ibu juga kita lihat dari betanya gitu ya, itu ada di 3 tahun dan 5 tahun ada di atas 1 kali. Nah, oleh karena itu memang indeks growth ini bisa dikatakan dia indeks yang memang memiliki beta yang tinggi gitu ya, sehingga memang cocok sekali apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan exposure yang
besar terhadap pasar modal Indonesia. Oke, next slide. Nah, slide terakhir ini menunjukkan performa tahunan ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita lihat secara historical, kita bisa melihat breakdown-nya secara tahunan. Nah, mungkin saya ingin menunjukkan mulai dari 2019 ya, di mana pada saat di 2019 ini mungkin baru pertama kalinya IDX Growth 30 itu tercatat ya di Bursa Efek Indonesia dan memiliki data yang real gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 2019 return-nya Bapak Ibu mencapai 6% gitu ya. Pada tahun itu sampai mengalahkan IHSG, mengalahkan IDX 18 dan mengalahkan IDX 30 di mana dua-duanya adalah core index. Begitu pula juga di 2020, walaupun marketnya terkoreksi, penurunannya sangat kecil ya dibandingkan penurunan IHSG, IDX 80 dan juga IDX 30. Seperti itu. Nah, akan tetapi di 2021 kemarin, memang Jakarta Composite ini melejit tinggi gitu ya, meninggalkan indeks-indeks lainnya. Alasannya apa? Alasan yang bisa saya jelaskan adalah karena baru banyak sekali perusahaan teknologi yang masuk di IHSG ya di tahun 2021 ini dengan peningkatan harga yang luar biasa. Di mana saham-saham teknologi itu belum dapat masuk ke indeks-indeks lainnya. Ya, makanya kenapa kalau kita lihat di 2021 ini IHSG itu bisa growth 10%, sementara indeks-indeks lainnya tidak sampai segitu ya. Bahkan IDX 80 di 2021 dan IDX 30 itu negatif, IDX Growth 30 bisa stay positif. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang sangat baik juga performa IDX Growth 30 ini di 2021. Nah, di 2022 seperti apa? Hingga Maret kemarin, kalau kita lihat IDX Growth 30 ini berperforma di 8,6% ya. Walaupun angkanya tidak setinggi IDX 80 dan IDX 30, tapi bisa mengungguli IHSG. Gitu. Jadi memang dia tidak pernah ada di peringkat terakhir ya dari 4 indeks yang kita perbandingkan. Jadi terlihat bahwa memang karakteristik growth itu muncul ya Bapak Ibu di data 4 tahun sejak indeks ini listing. Gitu. Jadi memang salah satu prinsip dari growth ini bisa ke-capture dan merupakan saat yang tepat Bapak Ibu untuk dapat menikmati ya karakteristik dari growth ini pada saat periode recovery ya yang saat ini tadi sudah kita sama-sama jelaskan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini slide terakhir ya. Next slide mungkin sudah slide terakhir. Mungkin saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Nanti ditunggu apabila ada pertanyaan lebih lanjut ya pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kautsar. Wah, ini sangat-sangat details dan sangat-sangat menarik ya Pak, bahwa ternyata reksadana indeks itu se-efisien dan se-efektif itu. Buktinya ya semakin banyak ya investor yang memang bertambah ya untuk mengenal reksadana indeks secara lebih jauh gitu. Jadi memang sangat proven sekali efektif dan efisiennya ya Pak ya, apalagi dengan diversifikasi yang memang juga sudah ada jadwal-jadwalnya ya kalau untuk reksadana indeks. Nanti akan ada pertanyaan nih untuk Bapak Kautsar atas penjelasannya yang sangat-sangat sistematis dan sangat lengkap. Bapak dan Ibu setelah mendapat pemahaman lebih jauh mengenai IDX Growth 30, tentunya sekarang malah nambah penasaran nih, gitu. Bagaimana pandangan dari sisi manajer investasi sendiri ya, maupun dari sisi perbankan mengenai indeks ini. Untuk itu, selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Andi dari BNP Paribas Asset Management dan juga Bapak Felix dari Bank Danamon Indonesia untuk berdiskusi nih lebih jauh lagi. Bapak Andi dan Bapak Felix, apa kabar Pak? Apakah sudah? Ya. Yes, gimana Sylvie dan Pak Felix? Ya, seru sekali tadi pembahasan dari Pak Kautsar. Ya, bagus betul. Sekali ya. Mungkin untuk lebih dalam lagi ada beberapa pertanyaan ya terkait memang sehubungan juga dengan launchingnya IDX Growth 30 ini. Mungkin pertanyaan pertama kepada Bapak Andi. Kita tadi sudah mendengar ya Pak Andi ya prospek pertumbuhan yang memang disampaikan oleh Bapak Kautsar. Nah, saya ini tertarik untuk elaborasi lebih lagi ya pandangan Pak Andi dari sudut pandang perusahaan manajer investasi, Pak. Apakah Pak Andi juga memiliki pandangan yang sama
Lalu juga kalau kita melihat bagaimana sih sentimennya gitu ya, apabila kalau kita melihat dari sisi sektoral, sektor-sektor yang ada dalam indeks harga saham gabungan, Pak. Oke, terima kasih Sylvie atas pertanyaannya. Yang paling menarik memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri ya, kalau dari environment ataupun lingkungan dari pasar modalnya sendiri memang sangat didominasi oleh saham-saham perusahaan yang sifatnya ya growth gitu, yang pertumbuhannya itu sangat bagus sekali. Dan memang sejauh ini kita melihat bahwa sektor yang paling besar dan ini terbukti juga ada juga di dalam IDX 30 Growth ini, yaitu sektor finansial itu sendiri. Jadi saya ingin sharing beberapa sektor yang akan diuntungkan ya, yang akan diuntungkan ketika story dari growth ekonomi itu berlanjut ataupun sudah mulai recovery story-nya. Ada terdapat pertumbuhan ekonominya. Mungkin Pak boleh ditampilkan slide saya nomor 9. Yang pertama tentunya kalau kita ngomong growth story itu tujuannya apa? Kita cari ya di halaman 9 ya Pak. Terkait dengan saham-saham yang bisa memberikan pertumbuhan yang lebih di atas rata-rata pertumbuhan suatu negara. Ya, contoh anggap pertumbuhan IISG rata-rata perusahaan secara rata-rata sekitar 11-13%, ya mungkin nah disinilah kita mencari perusahaan-perusahaan yang bisa bertumbuh lebih dari angka itu. Nah, ya kan? Salah satunya sektornya yang paling menarik adalah di sini adalah sektor finansial ataupun sektor perbankan di Indonesia. Jadi di portofolio ini juga seperti tadi Pak Kausar juga mention bahwa memang paling besar dalam IDX 30 Growth Index ini adalah sektor perbankan. Didominasi oleh beberapa tadi paling besar dari Bank BRI dan Bank BCA. Ini udah mewakili nih, satu BUMN, satu swasta ya kan. Jadi kelihatan banget. Nah, kenapa? Memang di Indonesia terkenal salah satu perbankan dengan net interest margin ataupun pertumbuhan growth yang sangat signifikan di Asia Tenggara. Jadi ya blue chip-nya kita ataupun big cap-nya saham-saham yang berkapitalisasi besar memang didominasi oleh saham-saham perbankan. Jadi apalagi sekarang era kenaikan suku bunga, ya tentu saja saham-saham yang sektor terkait dengan sektor perbankan ini akan mendapatkan benefitnya ataupun keuntungannya. Yang kedua salah satu sektor yang menarik juga, yang salah satu yang punya cukup besar di sini ada infrastruktur juga. Ya, kita melihat bahwa kenapa infrastruktur, ya kan? Kita melihat bahwa pemerintah juga melakukan segala upaya, khususnya pemerintahan Jokowi dalam 2 periode terakhir ini, ya kan? Terus mengeluarkan proyek-proyek ataupun membangun jalan tol, membangun bandara, kemudian membangun terakhir IKN, ya kan, walaupun nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini yang akan tentu saja menambah growth suatu sektor tertentu dan akan mempengaruhi sektor yang lain. Ya, jadi selain sektor finansial, infrastruktur, energi juga menarik di halaman selanjutnya. Energi kenapa sangat menarik, Sylvie dan Bapak Ibu semuanya? Karena kita melihat juga bahwa ketika growth itu naik, maka salah satu yang diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan sudah mulai melakukan ekspansi karena demand-nya sudah mulai naik, ya kan? Ketika ada demand, ada permintaan, maka perusahaan-perusahaan akan berani melakukan ekspansi. Ya, sehingga otomatis ketika mereka meningkatkan produksinya mereka, otomatis harga komoditi akan naik. Nah, saat ini ditambah lagi ada faktor eksternal karena ada perang Rusia ataupun geopolitical event antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga energi juga naik signifikan. Nah, ini salah satu kelebihan IDX 30 Growth karena cukup besar porsinya di sektor energi, dan menurut saya ini sangat menguntungkan juga untuk Indonesia karena di mana ya Indonesia sebagai salah satu penghasil atau eksportir dari energi ini, yaitu salah satunya. Ya, selain itu tentunya sektor teknologi yang sudah mulai bermunculan ini menambah hal-hal yang menarik, tapi kembali lagi
kita mencari perusahaan-perusahaan yang memberikan laba. Jadi tentunya perusahaan-perusahaan yang ada di dalam portofolio ini, 30 perusahaan ini, merupakan perusahaan-perusahahan yang sudah net profit. Sudah untung duluan ini, Sylvie. Kata kuncinya adalah sudah untung. Ya, jadi saham-saham yang memang ya kalau saham-saham yang udah untung cenderung dia sudah melewati fase yang ya struggle-nya ya, maksudnya bertumbuhnya ya, tapi tentu saja perusahaan-perusahaan ini masih mempunyai potensi yang sangat besar ke depannya. Jadi ada beberapa sektor itu yang saya sebutkan secara kesimpulannya, financial, kemudian ada infrastruktur, ada energi, dan juga ada terkait dengan teknologi yang sangat menarik ya ke depan ini. Ya, menarik sekali ya Pak Andi ya, bahwa memang semua sektor yang memang penting dan menjadi story juga ya secara berkelanjutan dan jangka panjang itu ternyata ada ya di dalam indeks IDX Growth 30 ini. Jadi kurang lebih pemaparannya cukup inline dengan tadi Bapak Kautsar. Sekarang saya mungkin beralih ke Bapak Felix nih. Dari awal kita sudah menyinggung ya Pak Felix ya soal indeks investing gitu. Mungkin Bapak dan Ibu hadirin nasabah-nasabah Bank Danamon juga penasaran nih gitu. Apakah Pak Felix dapat memberikan insight gitu ya sedikit mengenai apa sih strategi indeks investing ini dan mungkin lebih keunggulannya ya dari strategi tersebut secara spesifik gitu Pak Felix. Iya, thank you, Sylvie. Iya, kalau kita sih di perbankan tentunya melihat bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan tadi beberapa informasi yang disampaikan Pak Kautsar dan Pak Andi untuk keuntungan nasabah gitu ya. Kalau nggak bisa di-convert jadi keuntungan ya sama aja gitu kan ya, nggak berarti juga. Jadi kita juga melihat hal yang sama dengan Andi dan juga Pak Kautsar. Mungkin boleh di-share slide-nya. Ya, jadi tentunya sebelum kita bicara mengenai keuntungan dan juga berinvestasi, kita lihat dulu sebenarnya karakteristiknya seperti apa ya investasi di reksadana indeks ini. Mungkin boleh next slide. Oke, jadi kalau saya lihat bottom line-nya adalah yang paling berbeda itu mungkin adalah strategi pengelolaannya ya, di mana kalau reksadana biasanya dikelola secara aktif oleh fund manager, berdasarkan strategi yang diterapkan di dalam fund tersebut. Tetapi kalau reksadana indeks ini sifatnya pasif. Maksudnya seperti apa? Jadi investasinya hanya berdasarkan bobot yang seperti yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Kautsar ya, ada 30 emiten dengan masing-masing bobotnya dari yang tertinggi itu di BRI kalau nggak salah ya, sampai saham hoki kalau nggak salah di 0,1%. Jadi itu yang dilakukan oleh fund manager. Jadi agak berbeda dengan reksadana aktif yang mungkin bisa berbeda-beda bobotnya di setiap produk gitu ya. Nah, efeknya dari itu tentunya adalah yang pertama itu adalah selisih dari tracking error atau perbedaannya dengan pergerakan dari benchmark itu menjadi lebih kecil atau lebih mirip pergerakannya. Begitu juga itu menjadi sebuah target dari sebuah indeks fund itu adalah performance-nya itu mendekati atau sama dengan benchmark. Sementara kalau reksadana yang lain itu targetnya adalah menghasilkan alpha atau mengalahkan benchmark gitu ya. Jadi secara strategi itu agak sedikit berbeda. Lalu biaya pengelolaan tentu otomatis akan menjadi lebih rendah dan juga terdapat fleksibilitas dan juga transparansi pada portfolio. Artinya fleksibilitas itu investasinya itu tidak bisa asal sesuai dengan keinginan dari atau kondisi yang diinginkan gitu ya. Jadi fund manager itu tidak bisa merubah-rubah karena sifatnya pasif, tidak bisa merubah-rubah portfolio. Tetapi kalau misalnya reksadana terbuka itu lebih fleksibel ya, ada perubahan dalam emitennya jika diperlukan gitu. Nah, transparansi biasanya kalau Bapak Ibu sering berinvestasi di reksadana terbuka, biasanya kita cuma hanya melihat 5-10 emiten terbesar yang ada di produk tersebut. Tapi yang tadi ditunjukkan oleh Pak Kautsar juga, semua emiten dan bobotnya masing-masing itu bisa terlihat gitu. Jadi untuk nasabah yang ingin mengetahui uangnya itu diinvestasikan kemana saja, semuanya 100%-nya,
itu bisa diketahui jika dia berinvestasi di reksadana indeks. Begitu juga efek yang lainnya adalah waktu transaksi yang sedikit lebih cepat karena harus disesuaikan bobot antara reksadana dengan indeksnya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengenai perbedaan dari kinerja di slide selanjutnya, nah ini sebuah contoh saja ya untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana tracking error ataupun perbedaan dari performance dibandingkan dengan benchmark. Kita lihat sebelah kiri, IDX Growth itu selisihnya sangat-sangat tipis ya, sekitar 0, something gitu ya dengan benchmarknya. Sementara kalau reksadana aktif itu memiliki standar deviasi atau performance yang bisa lebih jauh di atas ataupun bisa tertinggal dibandingkan dengan benchmarknya karena pengelolaan yang aktif tersebut ya. Jadi bisa terjadi kinerjanya itu bisa cukup berbeda ya. Mungkin beberapa waktu juga Bapak Ibu perhatikan ya seperti BNP Paribas Sekuritas bisa outperform benchmark kalau kita lihat dari since inception-nya, dan juga 1 bulan terakhirnya itu bisa naik cukup signifikan ya, mengalahkan benchmark-nya. Gitu. Jadi ini adalah perbedaan karakteristik dari return yang dihasilkan oleh reksadana indeks. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat dari prospek, tadi ini mungkin juga sudah disampaikan oleh Pak Kautsar ya, saya juga meng-highlight hal yang sama, di mana kita melihat reksadana indeks ini mulai mendapatkan traction sama seperti di luar negeri ya. Di Indonesia itu juga mulai tercatat pertumbuhan meskipun agak sedikit stagnan ya di 2 tahun terakhir karena adanya pandemi, tetapi kita melihat pertumbuhannya positif. Di sisi lain, kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan dari AUM reksadana indeks secara year on year itu selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan industri reksadana secara overall. Artinya investor mulai melihat investasi di reksadana indeks ini juga cukup menjanjikan ya, cukup menarik, dan kita melihat tren ini mungkin masih akan terus berkembang ke depannya. Kalau kita lihat yang sudah duluan gitu ya, di Amerika passive investing itu sudah mulai menyalip reksadana aktif gitu ya. Jadi kita lihat tren yang sama mungkin juga bisa terjadi di pasar Indonesia. Mungkin itu Sylvie yang bisa saya update. Terima kasih sekali Bapak Felix. Ya memang cukup ini ya, memang sudah jelas ya bahwa memang trennya memang bergerak ke atas gitu. Apalagi kalau kita lihat memang banyak banget investor di Indonesia mungkin yang memang tidak punya waktu sehingga memang lebih mengandalkan reksadana investing gitu. Dan memang juga banyak sekali nih indeks-indeks yang hadir yang bisa menjadi pilihan juga ya gitu. Nah, selanjutnya mengenai banyaknya indeks-indeks yang memang hadir yang bisa menjadi pilihan dan yang bisa menjadi cocok gitu ya untuk sebagai komplemen portofolio. Mungkin saya agak sedikit nanya ke Pak Andi gitu ya. Boleh diceritakan Pak Andi bagaimana BNP Paribas Asset Management, kita tahu manajer investasi gitu ya, yang mengeluarkan reksadana itu memanfaatkan peluang nih dengan hadirnya indeks-indeks pilihan yang cukup marak ya di Indonesia. Oke, Sylvie, thank you untuk pertanyaannya. Tentunya produk-produk BNP Paribas ini sebagai salah satu komitmen kami sebagai inovator di pasar modal, ya, di mana ini salah satu timnya kredit to Bu Maya nih, di lead langsung oleh timnya Bu Maya. Memang kami melihat banyak ada demand yang baru nih yang muncul di market, dan kita melihat juga seperti yang tadi Pak Kautsar sama Pak Felix sampaikan, memang ada saatnya di mana aktif investment ataupun berdasarkan data yang ada bukan hanya di Indonesia, di global, banyak terkait dengan susah untuk ngalahin benchmark-nya dari fund manager ataupun dari manajer investasi. Sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang berbeda tentunya, ya kan? Dan sejujurnya di Indonesia memiliki peraturan yang berbeda juga, dan itu didukung. Contohnya, di dalam reksadana konvensional, itu satu saham hanya boleh maksimum investasinya sebesar 10%.
ya. Jadi kalau tadi Bank BRI ada 15%, ya di reksadana konvensional, reksadana equity pada umumnya, ya nggak bisa investasi 15%, ya kan, cuman maksimum boleh 10%, ya kan. Sedangkan di reksadana indeks itu sendiri memberikan keleluasaan. Jadi satu saham bisa lebih dari 10%. Tentunya hal ini ya bisa plus minus ya, bisa berdampak positif atau sebaliknya juga ketika market berubah arahnya. Nah, tentunya ini kita tujuannya adalah ingin mengcater ataupun mengambil pasar-pasar tertentu, di mana ada nasabah-nasabah dengan tingkat risiko tertentu juga ya, contohnya yang agresif tentunya terkait dengan reksadana saham ini, mereka ya ingin reksadana yang nggak dikelola secara aktif, ya ikutin aja apa yang telah ditentukan oleh Bursa Indonesia, ya Bursa Efek Indonesia, BEI dalam hal ini. Karena parameternya sudah di-set sejak awal, jadi gambarannya sangat transparan. Nah, seperti tadi Pak Felix sempat mention dari saham A 1 sampai 30 kelihatan semua tadi ditunjukkan oleh Pak Kausar. Sedangkan kalau dalam reksadana konvensional paling kita cuma tunjukkan 10 top 10-nya aja. Ya, jadi karena reksadana ini dikelola secara aktif. Sedangkan kalau reksadana indeks memang memberikan pengalaman yang lebih berbeda. Dari fee juga berbeda, dengan return yang kompetitif, dan tentunya yang kedua memberikan transparansi yang cukup jelas nih pada nasabah, saham-saham apa aja sih yang terdapat di dalam suatu indeks, ya kan? Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi BNP Paribas juga ikut memanfaatkan peluang ya dengan hadirnya indeks yang memang terbukti salah satunya dengan mengeluarkan indeks 30 ya, indeks growth 30 ya Pak Andi ya. Lanjut Pak Andi, karena ini semakin penasaran nih. Nah, kalau selain dari reksadana indeks growth 30 ya Pak, mungkin apakah ada secara singkat produk-produk pilihan lain ya dari BNP Paribas juga gitu di Bank Danamon yang memang memiliki karakteristik serupa dan yang terpenting sesuai dengan tema kita ya, itu momen pertumbuhan Indonesia, Pak Andi. Oke, thank you Sylvie. Tentunya ya serupa ini kan banyak ya. Kami komitmennya dengan Bank Danamon sebagai salah satu mitra strategic partnernya BNP Paribas. Semua produk yang tersedia mulai dari konservatif sampai dengan yang agresif tersedia. Bahkan bukan hanya yang rupiah saja, mata uang US dollar juga tersedia di Bank Danamon. Jadi secara gambaran besar IDX 30 Growth 30 ini melengkapi produk pipeline yang sudah ada di Bank Danamon, di mana ya produk ini memang sejauh ini ya nggak banyak yang jual nih Sil. Jadi ini suatu kesempatan juga buat nasabah yang ada yang join pada sore hari ini untuk melihat opportunity investasi ataupun melakukan diversifikasinya di IDX 30 Growth. Ya, tentunya banyak produknya, kita kembalikan lagi kepada risk profile ataupun tingkat risiko dari nasabah-nasabah Bank Danamon itu sendiri. Tentunya kalau nggak tahu risikonya apa, nanti bisa kontak tim dari Pak Felix ya, akan diberikan kuesioner dan ketahuan nih, oh ternyata saya risikonya suka yang agresif. Waduh, ya udah akan diarahkan sebagian besar untuk investasi di equity. Produknya apa aja? Ada ekuitas, ada pesona, dan lain-lain. Ya kan, kita kembalikan lagi sesuai dengan risk profile. Tentunya semakin banyak range produk yang kita siapkan, tujuannya adalah untuk mengcater permintaan nih yang semakin besar juga di nasabah. Iya, cukup lengkap sekali penjelasannya. Terima kasih Pak Andi. Terakhir saya mungkin kembali ke Bapak Felix. Boleh diceritakan Pak bagaimana Bank Danamon dapat hadir untuk memberikan solusi gitu ya bagi kebutuhan investasi nasabah? Iya, Sil. Sejalan juga dengan apa yang tadi disampaikan Pak Andi ya, bahwa kita di Bank Danamon ini berusaha untuk memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan dan juga tujuan investasi serta toleransi resiko nasabah yang pastinya bisa berbeda-beda ya untuk setiap individu. Mungkin bisa saya jelaskan melalui presentasi di next slide-nya.
Nah, untuk itu kita akan mencoba memberikan berbagai macam solusi investasi gitu ya, dari reksadana, dari open end dan juga index fund dan juga terproteksi atau CPF gitu ya. Lalu juga obligasi dan juga layanan falas ya, forex. Jadi untuk segala macam kebutuhan dari nasabah gitu ya, sebagai solusi. Lalu sebagai tambahan dari produk-produk yang ditawarkan, kita juga memberikan layanan seperti investment specialist. Jadi kita menempatkan banyak investment specialist yang berpengalaman dan profesional di setiap area di seluruh Indonesia gitu ya, untuk bisa berdiskusi langsung dengan nasabah mengenai kebutuhan dan solusi yang ditawarkan. Yang kedua adalah layanan PFI atau phone, fax, dan email. Jadi transaksi yang Bapak Ibu lakukan selain dari tanda tangan dokumen seperti biasa gitu ya, yang datang ke cabang, bisa juga dibantu melalui layanan phone, fax, ataupun email yang terdaftar di Bank Danamon. Nah, selain dari produk dan layanan ini, di slide selanjutnya, kita juga memberikan banyak services dan juga support ya, seperti market insight. Kita memberikan update kondisi pasar kepada nasabah setiap hari dan setiap bulan dalam bentuk daily dan monthly insight. Lalu seperti yang sedang kita lakukan sekarang ini, Silvi, kita melakukan wealth series untuk terus mengupdate nasabah kita terhadap kondisi ekonomi dan investasi terkini dan juga solusi-solusi terbaru dari Bank Danamon. Terus ditambah lagi dengan program menarik yang nantinya juga salah satunya akan saya informasikan ya di event ini, dan juga konten-konten edukasi seperti Danamon Financial Friday yang kita adakan di YouTube channel kita setiap hari Jumat untuk memberikan pengetahuan atau menambah wawasan yang terkait dengan finansial untuk nasabah kita. Gitu. Mungkin itu, Silvi, saya kembalikan. Sangat ini ya Pak, lengkap, terus juga terarah dan juga memberikan rasa nyaman berinvestasi pastinya ya Pak, untuk nasabah Bank Danamon. Mungkin pertanyaan terakhir lagi sebelum ini ya, kita masuk sesi tanya jawab Pak Felix. Ini saya dengar khusus untuk nasabah Bank Danamon yang hadir pada event ini, terdapat penawaran khusus untuk pembelian BNP Paribas IDX Growth 30. Nah, ini apakah Bapak dapat sampaikan seperti apa Pak penawaran khususnya? Sehingga bisa ini nasabah bisa mendengar secara langsung dari Pak Felix. Ya, betul sekali, Silvi. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di event sore hari ini dan melakukan pembelian ataupun subscription unit dari produk BNP Paribas IDX 30 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 di Bank Danamon, itu akan mendapatkan voucher Sodexo sebesar 100.000 untuk setiap transaksi 100 juta rupiah berlaku kelipatan dengan maksimal voucher 1 juta rupiah. Nah, untuk informasi yang lebih detail, Bapak Ibu bisa menghubungi relationship manager ataupun investment specialist yang biasa menghandle rekening Bapak Ibu sekalian di Bank Danamon untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dari mereka. Gitu, Silvi. Baik, Pak Felix. Wah, sangat-sangat menarik nih ya. Terima kasih untuk para narasumber atas diskusi singkatnya. Semoga dapat memberikan ini ya semacam insight ya untuk para nasabah Bank Danamon mengenai investasi gitu ya, ke depannya seperti apa. Bapak dan Ibu hadirin, kita juga telah mendengarkan tadi ya pemaparan baik itu diskusi maupun juga presentasi secara lengkap dari para narasumber kita. Untuk ini selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom ya, di kolom Q&A dengan format pertanyaan dan ditujukan untuk ke siapa. Nah, ini saya mungkin akan coba melihat pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin sudah masuk di kolom chat gitu. Nah, ini saya punya pertanyaan khusus nih untuk Ibu Maya. Apakah Ibu Maya masih online?
saat ini reksadana apa yang paling aman dan menguntungkan? Ini pertanyaan untuk Ibu Maya ya. Ibu Maya. Boleh, Nick. Ini Aman dan menguntungkan loh, Bu. $1 million question ya, Sylvie. Iya, sangat. Oke. Nanti saya coba jawab, nanti coba kalau mungkin Pak Andi ataupun mungkin Pak Felix nanti kalau mau ditambahkan silahkan ya. Mungkin kalau boleh secara umum dulu, jadi kalau reksadana sendiri sebagai produk investasi mungkin boleh kita katakan sebagai produk yang relatif cukup aman, karena memang produk ini diakui dan memang terdaftar di OJK. Jadi dari sisi jenis produknya sendiri cukup aman. Nah, cuman namanya sendiri sudah produk investasi, jadi masuk ke pasar modal. Jadi tentu saja akan ada risiko-risiko yang mengikuti risiko dan investasi di pasar modal itu sendiri. Nah, tadi kalau saya nggak salah dengar, Pak Andi juga sempat jelaskan, juga sempat mention ya, reksadana sendiri itu ada berbagai jenis tipe risikonya. Jadi ada yang risiko konservatif, seperti reksadana pasar uang, kemudian ada yang menengah, yaitu pendapatan tetap ataupun campuran, dan ada juga yang agresif, ya reksadana saham. Nah, dari ini tetap harus dilihat juga, Sylvie, profil risiko nasabahnya seperti apa. Jadi mana yang cocok? Apakah nasabah ini masuk profilnya cocok dengan reksadana pasar uang yang konservatif, ataukah yang menengah atau bahkan yang tinggi? Nah, khusus untuk reksadana yang baru saja dijelaskan oleh Mas Kautsar, Pak Andi, dan juga Pak Felix, ini kan reksadana indeks. Secara kelas aset memang reksadana saham kelasnya, jadi masuk profil yang paling tinggi. Tapi karena bentuk reksadana indeks, isinya sendiri cukup transparan. Jadi memang memberikan kemudahan bagi nasabahnya sendiri. Jadi mereka bisa melihat kapanpun isi dari reksadana ini seperti apa, pergerakannya juga seperti apa, karena informasi mengenai indeks ini sendiri juga tersedia secara umum dan publik. Jadi bisa di koran, bisa di TV juga tersedia, di website juga tersedia. Mungkin itu dari saya. Yang paling penting adalah disesuaikan dulu antara profil risiko nasabah dengan profil risiko dari produknya sendiri. Mungkin Pak Andi atau Pak Felix mau menambahkan, silahkan. Apakah ada tambahan dari Pak Andi maupun juga dengan Pak Felix? Ya, mungkin saya ingin tambahkan terkait dengan pertanyaan Bu Lani. Kita kembalikan lagi nih ke profil Ibu Lani seperti apa, Bu. Karena yang paling menguntungkan adalah ya semakin high risk, high return, Bu. Semakin tinggi returnnya, semakin tinggi pula resikonya. Jangan sampai kita terbuai dengan investasi yang belakangan ini yang pendapatannya juga fix, tetapi ya resikonya ya hilang sama sekali, ya kan, dana modalnya. Jadi kembali lagi, Bu, ke tingkat resikonya, dan kita harus lihat juga perusahaannya apakah betul-betul terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jangan hanya cuman di capture logonya OJK, ditulis diawasi oleh OJK. Semua perusahaan bisa melakukan itu. Nah, itu kita juga harus cek legalitas dari perusahaannya dan dijual di manakah. Nah, saya rasa Bank Danamon dan BNP Paribas di sini bisa mewakili legal institution khususnya di bidang finansial yang bisa memberikan keamanan dan kenyamanan lah ya dalam segi salah satu solusi investasi buat Bu Lani ataupun Bapak Ibu yang ada pada sore hari ini. Baik. Kayaknya sudah cukup jelas nih ya, Pak Felix. Apakah ada tambahan, Pak Felix? Ya, kalau saya rasa sudah tercover semua ya dari Pak Andi dan Ibu Maya ya mengenai penjelasan. Iya. Mungkin kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Bapak Kautsar. Ini apakah perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang masuk dalam IDX 30 Growth ini berbasis ESG? Itu satu, Pak. Lalu nomor dua, mungkin apakah tadi ya semua perusahaannya masuk dalam kategori BCAP? Tadi kan Bapak sudah jelaskan kurang lebih emiten-emiten perusahaan apa aja yang ada dalam IDX 30 Growth. Nah, ini mungkin apakah semuanya ini masuk dalam kategori BCAP atau mungkin kurang lebih secara kasar itu berapa persen mungkin ya BCAP dan selanjutnya. Lalu juga mungkin yang ketiga secara singkat kinerja reksadana indeks seperti apa? Baik, makasih Mbak Sylvie. Makasih pertanyaan dari Pak Widodo ya dan juga Pak Rusdi. Mungkin pertanyaan pertama terkait dengan apakah perusahaan di IDX 30 ini berbasis ESG ya.
Jadi mungkin kalau misalkan kita mau melihat dua aspek gitu ya, growth juga dan ESG juga, itu mungkin belum bisa digambarkan ya Pak Bapak dari indeks IDX growth ini, karena memang dari pemilihannya kita tidak memasukkan faktor ESG gitu ya dalam IDX growth 30 ini. Sehingga belum Pak, jadi belum bisa memperlihatkan. Tapi kalau misalkan nanti Bapak perlu ya untuk meng-cross datanya, itu bisa dilihat dari apakah anggota dari IDX Growth 30 ini memang merupakan anggota juga dari indeks ESG kami, yaitu di IDX ESG Leaders, atau mungkin yang juga bekerja sama dengan pihak Yayasan Hati ya, ada Serika Hati dan juga 2 indeks lainnya. Nah itu bisa dilakukan Pak, tapi memang khusus untuk IDX Growth 30 ini skema pemilihannya belum melibatkan penilaian terhadap ESG. Begitu untuk pertanyaan yang kedua ya dari Bapak Rusdi terkait dengan size ya, apakah memang seluruh perusahaan yang ada di IDX Growth 30 ini masuk ke big cap atau seperti apa? Nah memang kalau misalkan kita lihat dari universe-nya bahwa IDX Growth 30 ini diambil dari IDX 80 ya Pak. Jadi kalau dilihat IDX 80 itu memang tidak hanya perusahaan big cap, tapi kita juga mengambil porsi beberapa saham-saham yang ada di second tier, yaitu di saham mid cap-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita say batas dari big cap itu ada di sekitar 15 bio ke atas gitu ya, itu sudah ada yang di bawah angka 15 bio market cap-nya. Gitu. Jadi memang memang tidak hanya big cap tapi juga meliputi saham-saham yang ada di mid cap. Lalu terkait dengan pertanyaan terakhir ya, terkait dengan cara kerja reksadana indeks. Nah ini mungkin nanti boleh ditambahkan ya oleh Pak Felix dan juga Pak Andi yang memang sebagai pelaku pasarnya. Jadi ada di peraturan POJK Pak terkait dengan reksadana indeks secara general ya, bahwa memang reksadana indeks ini adalah reksadana yang mengikuti performa dari indeks yang diacunya. Jadi apabila kita berbicara BNP Paribas IDX Growth 30, berarti BNP Paribas itu bertugas untuk menjaga bahwa performanya harus sama dengan indeks IDX Growth 30. Seperti itu. Jadi sehingga nanti apa yang didapatkan dari investor gitu ya apabila membeli saham IDX Growth 30 itu memiliki return dan juga exposure yang sama dengan IDX Growth 30. Jadinya berbeda dengan misalkan indeks saham ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Maya pada umumnya yang memang tidak mengacu kepada IDX Growth 30, return-nya itu ya sesuai dengan apa yang diinvestasikan oleh manajer investasi. Gitu ya, kalau membeli saham ABC berarti merupakan return dari 3 saham itu. Tapi kalau misalkan saham IDX reksadana BNP Paribas IDX Growth 30, berarti itu artinya adalah merupakan return dari indeks IDX Growth 30 karena memang itu merupakan tugas dari manajer investasi dalam hal ini BNP Paribas untuk menjaga performanya agar sama dan juga memiliki konstituen dan juga saham-saham yang sama dengan IDX Growth 30. Seperti itu mungkin Mbak Silvi jawaban dari saya. Terima kasih. Cukup mudah ya Pak ya, karena mimicking ya, goalnya itu mimicking di indeks atau menyamakan indeksnya gitu. Mungkin ada tambahan singkat dari Pak Andi atau ya. Pak Felix. Oke, mungkin terkait dengan reksadana indeks ini memang kan tujuannya adalah menyerupai indeks ya, tentunya menyerupai pasti ada yang tidak serupa ya kan, pasti ada. Nah ini adalah target, memang ada yang namanya tracking error. Yaudah itu salah satu yang digunakan untuk melihat apakah suatu reksadana ini semakin tinggi tracking errornya berarti semakin melenceng dari tujuan utamanya. Nah, jadi memang ada kita di masing-masing reksadana indeks ada di set target dari tracking errornya. Lalu untuk tracking errornya sendiri sebenarnya berapa persen sih? Nah, di internal kita, secara di prospektus juga di stated bahwa kurang lebih kita menjaga tracking error di sekitar 2%. Ya, jadi sebisa mungkin kita akan mengikuti dan selalu berkomitmen untuk ngikutin dari pembobotan dari saham-saham yang ada di dalam indeks acuannya. Nah, kok bisa berbeda sih? Kan pertanyaannya kan. Ya karena di dalam suatu reksadana itu ada porsi yang namanya cash ataupun kas, porsi kas. Ya kan, itu tujuannya apa? Untuk likuiditas. Jadi nanti ketika tadi Bu Leni udah investasi ingin mencairkan ya, kita bisa menggunakan sebagian dana kasnya. Jadi dengan kata lain, pasti akan ada sedikit yang
bisa plus, bisa lebih, bisa juga di bawah performance-nya. Tetapi tujuannya semakin mirip dengan indeks, itu dianggap reksadana yang perform. Ya, benar sekali. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Rusdi, siapa yang menetapkan benchmark-nya? Ini benchmark-nya dari IDX langsung ya Pak. Jadi maksudnya benchmark ini adalah keluaran dari indeks Indonesia Stock Exchange. Mungkin Pak Kausa mau menambahkan secara singkat gitu mengenai siapa yang menetapkan benchmark-nya. Baik. Jadi betul Pak Rusdi ya, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh presentasi di Bu Maya, Pak Andi, dan juga Pak Felix. Memang di keuntungan dari reksadana indeks dan juga mungkin investasi yang mengikuti indeks itu adalah transparansi dan konsistensi dari metodologi pemilihan saham gitu ya. Jadi Bursa Efek Indonesia itu pada saat meluncurkan IDX Growth 30, itu di depan kita harus mengumumkan atau menentukan saham-saham apa sih yang memang terpilih masuk ke IDX Growth 30 dengan kriteria tertentu gitu. Jadi tidak mungkin di tengah-tengah tiba-tiba performa kriterianya kita ubah gitu ya Pak ya. Misalkan tadinya berdasarkan growth, karena memang trennya ini kita ubah gitu, kecuali memang major sekali dan itu memang sebuah sebuah keharusan ya supaya itu dapat menjaga kredibilitas dari indeks tersebut. Nah itu Pak, jadi memang terkait dengan siapa yang menentukan benchmark itu kita sudah oleh Bursa Efek Indonesia Pak, dan kita sudah umumkan itu pada saat kita terbitkan indeks. Dan itu kita harapkan menjadi tetap konsisten kita lakukan, kriteria pemilihannya kita lakukan juga secara konsisten dari satu periode evaluasi ke periode evaluasi lainnya. Sehingga itu merupakan nilai plus juga ya Bapak buat Bapak Ibu investor sekalian dalam membeli saham reksadana berbasis indeks. Mungkin itu Mbak Sylvie. Thank you Pak Kausan. Mungkin sedikit jadi ada pertanyaan yang masuk pribadi ya, khusus gitu ya. Untuk Pak Kausan, Bapak kan melihat perkembangan juga ya, new economy, sekarang semua berlabel new economy gitu. Saat ini apakah IDX Growth 30 juga memiliki exposure gitu yang berhubungan dengan new economy? Jadi kalau misalnya kita tahu mungkin yang paling deket ya Pak ya, GoTo itu kan memang kalau bisa dibilang secara emiten sendiri belum 3 tahun. Nah ini tapi sudah sangat kencang gitu. Ini apakah IDX Growth 30 menangkap untuk unicorn seperti itu Pak, seiring dengan pertumbuhan tema new economy Pak pada IDX 30 Growth? Iya, makasih ya Mbak Sylvie. Jadi memang terkait dengan new economy, Bapak Ibu, jadi new economy itu saat ini sedang kita definisikan ya di internal Bursa Efek Indonesia, karena kita juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan atau memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan ini ya untuk listing di Bursa Efek Indonesia. Sehingga definisi new economy ini masih berkembang dan belum kita keluarkan secara resmi. Tapi kalau kita boleh mengambil pemahaman gitu ya, bahwa memang new economy merupakan saham-saham teknologi misalkan, atau saham-saham yang memang tadinya tuh nggak ada di Bursa Efek Indonesia, sekarang banyak sekali bermunculan. Misalkan healthcare gitu ya. Tadinya mungkin kita lihat hanya 1-2, tapi tiba-tiba sekarang sudah banyak sekali mungkin karena dipicu oleh adanya pandemi. Atau misalkan perusahaan-perusahaan lain ya yang memang kita belum sama sekali pernah lihat nih ada sektor ini di Bursa Efek Indonesia, tapi kita sekarang sudah banyak bermunculan. Nah itu mungkin merupakan salah satu definisi new economy, dan new economy yang kita pahami itu tidak permanen ya. Siapa tahu nanti perusahaan teknologi ini dalam 5 tahun ke depan udah bukan new economy lagi gitu ya. Nah itu yang memang kita saat ini sedang lihat. Tapi kalau kita memperkecil lingkupnya ke saham-saham teknologi seperti contohnya adalah GoTo tadi, itu kalau kita lihat memang belum masuk Pak ya. Kalau misalkan kita lihat, karena memang kita masih melihat di dalam kriteria dari definisi growth itu adalah di fundamentalnya gitu ya. Kalau kita lihat memang di beberapa saham unicorn dan juga saham yang teknologi lainnya itu memang masih belum membukukan profit ya, sehingga belum masuk ke dalam kriteria yang ada di IDX 30. Akan tetapi memang kita terus mencari definisi Pak terkait dengan growth tadi di sisi perusahaan yang memang teknologi tadi, karena memang kalau dilihat di luar definisi dari untuk mendefinisikan saham teknologi ini memang berbeda ya Pak ya. Jadi kita tidak bisa melihat apple to apple misalkan dengan saham yang memang perusahaan yang memang non teknologi gitu ya, memang benar-benar kuat di fundamental dibandingkan dengan
misalkan income stream-nya gitu ya, seperti saham Goto. Nah itu tapi kita room for to learn Pak, jadi ke depannya kita masih coba lihat apakah memang beberapa saham yang dengan karakteristik seperti quote-unquote Goto dan juga Bukalapak gitu ya, kalau saya boleh bilang, itu merupakan saham yang dikategorikan sebagai saham growth. Itu Pak, jadi memang saat ini belum, tapi itu room for kita untuk melihat Pak, apakah ke depannya bisa dimasukkan atau tidak. Tapi kalau kita lihat memang masih ini ya Pak ya, terkait dengan saham teknologi ini, kalau boleh kita bicara fakta dan datanya di lapangan, itu mungkin kita masih agak berhati-hati gitu ya, karena memang kalau kita lihat dari sisi harganya pun kita belum bisa pegang nilai fundamentalnya. Kenapa? Karena memang dari sisi fundamentalnya pun masih negatif gitu ya, walaupun mungkin apresiasi harga sahamnya dari investor sudah sangat menarik gitu ya, Bukalapak dan juga Goto pada saat IPO mungkin naik tinggi. Tapi ada satu saham teknologi yang tadi bukan Goto, itu saat ini memang mengalami koreksi yang tajam. Kenapa? Karena memang kita tidak punya melihat nilai fundamental dari sebuah saham teknologi itu ada di batas mana. Nah itu yang masih kita harus lihat Pak, dan kita harus hati-hati dalam menentukan apakah memang saham-saham seperti itu bisa dikategorikan growth atau tidak. Seperti itu Pak, mungkin Mbak Sylvie terima kasih jawaban. Mungkin kalau ada tambahan ya dari Ibu Bapak panelis lainnya, terima kasih. Makasih sekali Bapak Kautsar, ini cukup jelas dan meyakinkan ya bahwa memang harus dilihat dulu apakah emiten tersebut masuk dalam kriterianya yang memang sudah ditentukan dari awal atau belum. Bapak dan Ibu sekalian, semoga sesi kita sedang masuk dalam penghujung acara. Semoga tadi sesi tanya jawabnya menjadikan diskusi kita hari ini lebih berkesan. Sebelum saya tutup, di kolom chat Bapak dan Ibu semua terdapat link untuk survei terkait kepuasan acara hari ini. Kami mohon Bapak dan Ibu dapat mengisinya sebagai bahan evaluasi kami untuk kedepannya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang melewatkan sesi hari ini dan ingin mendapatkan materi presentasi ataupun jika masih ada Bapak dan Ibu yang ingin tanyakan terkait solusi investasi dari Bank Danamon, Relationship Manager Bank Danamon dengan senang hati akan membantu Bapak dan Ibu. Demikian acara hari ini saya akhiri. Terima kasih untuk semua narasumber dan juga atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk acara ini. Semoga materi dan diskusi kita dapat memberikan manfaat untuk perkembangan strategi investasi Bapak dan Ibu ke depannya. Saya Sylvie Irwanza, undur diri. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Stay safe and stay healthy. Anda mungkin sering mendengar tentang investasi di reksadana. Namun, apa itu reksadana? Apakah cukup menguntungkan sebagai instrumen investasi? Dan bagaimana membuat investasi reksadana memiliki imbal hasil maksimal? Berikut info lengkapnya. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang untuk selanjutnya diinvestasikan dalam instrumen-instrumen investasi di pasar modal dalam unit penyertaan reksadana oleh manajer investasi. Reksadana memiliki 5 keunggulan, yaitu 1. Potensi imbal hasil yang lebih tinggi. 2. Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional sehingga kita bisa mempercayakan uang kita kepada ahlinya. 3. Reksadana terdiversifikasi secara risiko. 4. Imbal hasil reksadana sudah bebas pajak. 5. Berinvestasi pada reksadana itu terjangkau dan tidak perlu nominal yang besar untuk memulai berinvestasi. Sebagaimana investasi, reksadana juga terdiri dari beberapa tipe dimulai dari reksadana pasar uang yang paling minim risiko, hingga reksadana saham dengan tingkat risiko yang lebih tinggi. Investor dapat memilih investasi sesuai dengan profil risikonya. Semakin tinggi risiko suatu reksadana, maka potensi imbal hasil juga lebih tinggi. Lalu, mengapa investasi itu penting? Konsep awal yang penting untuk kita pahami adalah inflasi, di mana aset kita semua akan terus tergerus oleh inflasi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015, kita dapat membeli 4 kg telur ayam dengan uang Rp100.000. Namun di tahun 2022, dengan jumlah uang yang sama, kita hanya dapat membeli 3 kg telur ayam. Lalu,
Apa yang harus dilakukan agar aset kita tidak tergerus inflasi dan bahkan mengembangkan aset kita? Jika kita lihat grafik ini, terlihat bahwa imbal hasil dari deposito yang diperlihatkan melalui garis berwarna biru tidak jauh berbeda dari perkembangan inflasi yang diperlihatkan melalui garis berwarna merah. Maka, jika kita ingin mendapatkan hasil yang optimal dalam jangka waktu yang panjang, kita perlu berinvestasi pada produk-produk investasi yang punya imbal hasil lebih baik. Contohnya seperti obligasi, seperti yang Anda dapat lihat pada garis warna abu-abu, ataupun reksadana saham yang Anda dapat lihat pada garis warna kuning. Kita lihat semakin panjang periode investasi, semakin terlihat pentingnya mendiversifikasikan portfolio ke instrumen investasi seperti reksadana saham atau obligasi agar nilai portfolio atau aset kita semakin terjaga dan tidak tergerus inflasi. Lalu, apa resiko berinvestasi pada reksadana? Resiko yang melekat pada reksadana dapat bervariasi pada setiap produk reksadana. Namun, secara umum, resiko yang ada pada reksadana diantaranya resiko penurunan nilai unit penyertaan, perubahan harga efek portfolio reksadana yang menyebabkan fluktuasi nilai aktiva bersih atau NAB, resiko kredit yang muncul akibat adanya gagal bayar, resiko pasar, sensitif terhadap perubahan kondisi pasar, ekonomi, dan politik. Resiko likuiditas, kemampuan manajer investasi untuk membeli kembali unit penyertaan dari pemodal bergantung pada likuiditas efek portfolio reksadana. Resiko suku bunga, muncul atas perubahan suku bunga di pasar keuangan yang dapat menyebabkan fluktuasi harga efek. Resiko perubahan peraturan perpajakan, perubahan peraturan perpajakan, misalnya pajak pada keuntungan, kupon obligasi, dan lain-lain. Bank Danamon juga bekerja sama dengan manajer investasi pilihan yang profesional dan terkemuka untuk memberikan layanan dan produk-produk terbaik untuk Anda. Bagaimana? Cukup menarik kan berinvestasi di reksadana? Anda mau mulai hari ini? Hubungi relationship manager Anda di Bank Danamon terdekat dan pastikan tujuan keuangan Anda tercapai. Karena kini Anda saatnya pegang kendali. The world around us is changing, and the future belongs to those who are able to anticipate these changes, turning them into opportunities. To succeed in this, we need to embark on the path of sustainable investment. And in this changing world, we focus on achieving long-term sustainable investment returns. To help you reach your goals, you can count on the skills of a leading provider of quality investment solutions. Our expertise across a broad range of asset classes, our knowledge of local markets and our global network, our multicultural teams that provide us with a better view of opportunities and risks, our international scale and the backing of BNP Paribas that give us the secure foundations to invest in your best interest. Every day, you entrust us with the responsibility of investing your money to prepare for your future. This is why we say investing means the world to us. BNP Paribas Asset Management, the asset manager for a changing world.